Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rivaldi Pojan dari kelas 1110. Di sini saya akan mengikuti kegiatan pengayaan. Di sini materi yang saya akan bahas adalah kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Dan materi yang saya pilih adalah ekonomi, politik, dan budaya. Di sini saya akan membahas kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia pada abad ke-16 hingga 19, terutama Portugis, Spanyol, dan Belanda. Kehadiran mereka membawa dampak besar terhadap kehidupan ekonomi, politik, dan budaya bangsa Indonesia. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Yaitu yang pertama tentu saja ada aspek ekonomi. Bangsa Eropa datang ke Indonesia terutama karena rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada yang bernilai tinggi di pasar dunia. Belanda mendirikan VOC pada 1602 dan memonopoli perdagangan rempah. Dampaknya, rakyat Indonesia dipaksa menjual hasil bumi dengan harga murah, sementara VOC meraup keuntungan besar. Dan di sini contoh-contoh seperti cengkeh, lada, dan pala. Langsung saja kita ke materi yang kedua, yaitu ada aspek politik. VOC tidak hanya berdagang, tetapi juga ikut campur dalam politik kerajaan Nusantara. Sistem pemerintahan kolonial diterapkan, misalnya kultur Telsel, dalam kurung bisa disebut tanah paksa, di era Belanda pada abad ke-19. Hal ini menimbulkan penderitaan rakyat dan semakin kuatnya kekuasaan kolonial di Indonesia. Dan di sini masyarakat Indonesia tuh dipaksa kerja keras dan dipaksa terus bekerja tanpa adanya istirahat, yang membuat masyarakat Indonesia tuh jatuh miskin, tidak kesehatan fisiknya seperti capek, sakit-sakit karena terus dipaksa kerja oleh VOC. Dan berbanding kebalikannya, VOC di sini semakin jaya dan utang-utang VOC lunas terbayarkan karena adanya tanam paksa ini. Dan yang kedua tuh ada aspek budaya, yaitu kedatangan bangsa Eropa membawa pengaruh budaya. Misalnya pengenalan bahasa Belanda dalam administrasi pendidikan gaya barat diperkenalkan, walaupun terbatas hanya untuk kalangan tertentu. Di sisi lain, budaya lokal mengalami akulturasi, misalnya dalam bidang arsitektur, bahasa serapan, dan gaya hidup. Contohnya tuh gaya hidup yang seperti saya tampilkan gambar ini. Dan arsitektur tuh seperti contoh bangunan yang saya tampilkan ini. Seperti ini ya teman-teman atau sir. Dan di sini saya juga sudah ngambil contoh bahasa serapannya, yaitu dari bahasa Belanda yang pernah digunakan oleh Indonesia. Ini contohnya ya. Contohnya tuh nih seperti ini. Dan ini juga ada lagi. Guys, seperti itu aja pembahasan dari saya. Kesimpulannya adalah kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia tidak hanya meninggalkan jejak penderitaan akibat monopoli dan penjajahan, tetapi juga membawa pengaruh dalam bidang budaya dan pendidikan. Semua pengalaman sejarah ini mengajarkan kita pentingnya menghargai kemerdekaan dan berjuang menjaga kedaulatan bangsa. Sekian dari saya Rivaldi Pojan. Terima kasih.